Episode 2. Sial yang membawa perubahan. Kevin tersenyum senang melihat Mira yang sedang berjongkok memunguti sisa-sisa pecahan keramik. Entah kenapa, selama sebulan ini tidak melihat Mira, perasaannya menjadi tidak tenang. Biasanya, Mira selalu mengantar sampai depan pintu saat Kevin berangkat kerja. Lalu, dia menyambutnya saat pulang dari kantor. Meskipun selalu diajukan oleh Kevin, Mira masih tetap mau menyapanya. Tapi setelah perdebatan malam itu, di mana Kevin yang sedang kesal karena baru saja melihat postingan foto di IG Thalia yang memperlihatkan kebersamaan dengan keluarga kecilnya. Ternyata pada waktu sampai di rumah, dia dibuat kesal oleh sang istri. Entah kenapa kalau melihat Thalia atau yang berhubungan dengan wanita itu, dia masih belum bisa move on dan membuatnya gampang emosi. Tapi nyatanya, dia malah menikahi adik dari gadis yang membuatnya patah hati itu. Hanya Kevin yang tahu tentang perasaan dan motifnya. Sudah selesai, aku mau ke kamar dulu, seru Mira membuyarkan lamunan Kevin. Mira kemudian berjalan ke arah kamarnya. Tunggu dulu, ucap Kevin. Mira berhenti dan menoleh. Ada apa? Kevin mengeluarkan sebuah black card, kartu yang hanya digunakan oleh orang-orang kaya dunia dari berbagai profesi seperti pengusaha hingga selebritis. Ini untukmu. Besok kamu harus membeli baju yang banyak. Aku tidak suka dengan penampilan kamu yang begitu kuno dengan baju kebesaran seperti itu. Mira mengerutkan dahi. Memang selama ini Mira selalu belanja dengan uang tabungannya sendiri, meskipun dia adalah istri seorang CEO. Ada masalah dengan baju-bajuku? Masalah sekali. Bajumu jelek semua. Pokoknya besok kamu harus membeli baju yang bagus-bagus. Dan belilah salah satu gaun yang indah, karena besok aku akan mengajakmu pergi ke pesta perusahaan, ucap Kevin melemparkan black card-nya. Kemudian dia langsung pergi menuju lantai atas tanpa menoleh sama sekali. Kartu itu terjatuh tepat di depan Mira. Dasar pria sombong, bodoh, gak punya sopan santun. Mira yang sangat kesal mengambil kartu itu dengan menyeringai. Baiklah, akan kuturuti semua maumu. Hahaha. Batin Mira tertawa jahat. Keesokan harinya, setelah membersihkan apartemen, Mira bergegas mandi dan pergi untuk belanja. Dia memilih menggunakan taksi untuk pergi ke sebuah mall yang berada di kota itu. Mira telah sampai di mall dan segera memasuki toko baju ternama. Mira bingung harus memilih baju yang seperti apa, karena selama ini dia sudah nyaman dengan baju-baju kesukaannya. Selamat siang, Nona. Anda menginginkan baju yang seperti apa? Tanya salah satu pegawai. Aku mau membeli baju yang cocok untukku, jawab Mira. Pegawai itu mengamati Mira dari atas sampai bawah, lalu kemudian tersenyum. Nona, mari saya tunjukkan baju-baju yang bagus dan cocok sesuai dengan tubuh Anda. Kemudian Mira mengikuti pegawai toko itu. Mira hanya pasrah saat melihat baju di hadapannya. Terlalu ketat dan seksi. Ini semua pilihan yang cocok untuk Anda. Silahkan dicoba dulu. Tapi baju ini sangat kekurangan bahan. Aku tidak suka. Nona, tapi menurut saya baju-baju ini sangat pas di tubuh Anda. Mira hanya pasrah. Memang dia tipe cewek yang tidak modis. Akhirnya tanpa mencobanya, dia membeli semua baju itu. Ada 15 baju yang dia beli. Semuanya adalah model dress mini. Setelah membayarnya, Mira kemudian pergi ke sebuah restoran karena dia sudah sangat lapar. Silakan memilih pesanan Anda, Nona, ucap pelayan restoran. Saya memesan ini dan ini saja.
Ucap Mira menunjukkan makanan di daftar menu. Baiklah, silakan tunggu sebentar. Pelayan itu segera pergi. Mira sedang berbalas chat dengan Talia. Tiba-tiba ada sebuah kejadian tidak terduga. Seseorang tidak sengaja menabrak pelayan yang sedang membawakan makanan di samping tempat duduk Mira, sehingga membuat semua makanan itu jatuh mengenai baju dan rambut gadis itu. "Au!" Mira berteriak karena tertimpa makanan penuh dengan saus dan lemak. Maafkan saya, Nona," ucap pelayan itu panik. Maaf saya tidak sengaja," seru seseorang yang telah menabrak pelayan tadi hingga membuat kecelakaan kecil itu terjadi. Mira yang sangat malu dengan penampilannya segera pergi ke arah toilet sambil membawa paper bag-nya. Pria yang menabrak itu pun mengikuti Mira ke toilet merasa bersalah karena perbuatannya. "Kenapa aku sial sekali hari ini?" gerutu Mira di dalam toilet. Mira membasuh muka dan membersihkan seluruh badannya. Untung saja dia baru membeli baju. Alhasil, Mira memakai salah satu baju yang dibelinya. Kenapa bajunya seperti ini? Kenapa bagian dadanya sesak sekali? Mira merasa aneh dengan penampilannya. Dengan baju ketat yang membentuk tubuhnya sangat jelas. Harus aku tutupi pakai apa? Mira masih menggerutu kesal menarik baju bagian dada. Inilah yang selama ini dia sembunyikan dengan pakaian besarnya. Dada Mira yang over big size membuatnya sangat tidak percaya diri. Akhirnya dia pun pasrah. Lebih baik dia segera pulang dan tidak jadi makan di restoran itu. Saat keluar dari toilet, tiba-tiba ada seorang pria yang mencegatnya. "Nona, maafkan saya. Apa Anda tidak apa-apa? Sekali lagi saya minta maaf," tanya pria itu membungkuk tanda permintaan maaf. Mira sangat terkejut melihat pria yang tiba-tiba membungkukkan badan di hadapannya. Siapa pria ini? Tuan, saya tidak apa-apa. Apakah Anda yang telah menabrak pelayan itu?" tanya Mira. Pria itu menegakkan tubuhnya. Dia memandang gadis Asia di hadapannya ini. Cantik. Kesan pertama pria itu. "Saya tadi tidak sengaja, Nona. Maafkan saya. Saya akan mengganti semuanya." Nggak apa-apa. Kamu tidak perlu menggantinya," jawab Mira canggung. "Tapi saya merasa bersalah." "Sudahlah Tuan, aku tidak apa-apa. Lagian tadi Anda juga tidak sengaja bukan? Sebaiknya saya pulang saja. Permisi." "Oh ya, jangan terlalu formal memanggilnya. Namaku Mira." Pria itu sungguh takjub dengan gadis di depannya ini. Biasanya seorang gadis akan marah-marah dan meminta ganti rugi apabila mengalami kejadian seperti tadi. "Nama saya Kenzo," jawab pria itu. "Baiklah Tuan Kenzo, aku permisi dulu," ucap Mira kemudian pergi berlalu dari hadapan pria itu. Mira, nama yang cantik, secantik orangnya. Bersambung.